Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks pidato. Setelah kita mempelajarinya, diharapkan kita dapat memahami tentang pengertian teks pidato, ciri-ciri teks pidato, jenis-jenis teks pidato, tips menyusun teks pidato, struktur teks pidato, dan manfaat mempelajari teks pidato. Marilah kita mulai saja ya. Mari kita mulai dari pengertiannya. Teks pidato adalah suatu karya tulis yang menguraikan suatu konsep atau uraian yang ingin disampaikan oleh seseorang pembicara kepada masyarakat pada saat berpidato. Biasanya, isi dari pidato dirancang terlebih dahulu agar pembicara dapat menyampaikan maksudnya secara terorganisir dan tentunya menarik. Berikut ciri-ciri teks pidato. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Yang ketiga, menggunakan struktur yang jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang jenis-jenis teks pidato. Yang pertama, pidato informatif. Tujuan pidato informatif adalah untuk mengedukasi audiens tentang suatu subjek tertentu. Yang kedua, pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi audiens agar bertindak atau mengambil sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, pidato argumentatif. Pidato argumentatif menggunakan fakta dan bukti logis untuk mendukung atau menyangkal posisi mereka. Yang terakhir, pidato rekreatif. Tujuan pidato rekreatif adalah untuk menghibur penonton. Nah, berikutnya mari kita pelajari tentang tips menyusun pidato. Berikut beberapa tipsnya ya. Yang pertama, pilih topik yang menarik minat audiens dan sesuai dengan situasi. Yang kedua, selidiki subjek yang dipilih secara mendalam. Yang ketiga, ciptakan struktur pidato yang koheren dan mudah dipahami. Yang keempat, gunakan bahasa yang formal dan konvensional. Yang kelima, manfaatkan frasa yang dibuat dengan baik. Yang keenam, manfaatkan kata-kata yang menarik. Dan yang terakhir, sebelum memberikan pidato, kita perlu latihan. Nah, sekarang apa sih manfaatnya mempelajari teks pidato itu? Berikut beberapa manfaat mempelajari teks pidato. Yang pertama, bisa meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Yang kedua, memperkuat kemampuan berpikir analisa dan kritis. Yang ketiga, menjadi lebih mahir dalam menyusun frasa yang ditulis dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kapasitas kita untuk meyakinkan orang. Dan yang terakhir, memperluas pemahaman kita tentang berbagai mata pelajaran. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang struktur teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Contohnya, selamat pagi, assalamualaikum, merdeka, dan masih banyak lagi ya. Kita sesuaikan dengan kondisi dan audiens yang ada. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan berisi tema umum dari bahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga, inti teks pidato.
Inti teks pidato berisi gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Isi teks pidato bisa terdiri dari beberapa ide. Setiap ide itu berisi argumen pendukung. Yang keempat, penutup. Penutup berisi kesimpulan, bisa ditambahkan ajakan. Dan yang terakhir, salam penutup. Salam penutup berisi ucapan terima kasih dan salam, misalnya selamat pagi, wassalamualaikum, merdeka. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks pidato. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.